Arus mudik tahun ini terpantau sangat ramai dan malam ini Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah kendaraan yang akan keluar dari Jakarta tetap tinggi sampai Lebaran nanti. Untuk membahasnya lebih jauh, kita berdialog dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat malam, Mbak Adita. Selamat malam Ilona. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, Mbak Adita. Sama-sama juga maaf Oke, lahir batin. pertama kami mengapresiasi tahun ini setidaknya sampai 20 April datanya begitu ya, perjalanan mudik terlihat cukup lancar begitu. Rekayasa lalu lintas juga tampaknya diterapkan berjalan efektif. Mengingat jumlah pemudik yang keluar Jakarta begitu ramai ya kalau kita lihat survei kemarin. Lalu apakah puncak arus mudik sudah lewat, Mbak Dita? Ya, untuk arus mudiknya sendiri kami melihat sudah mencapai puncak pada tanggal 19 April yang lalu. Mhm. Jadi H-3 itu adalah puncak arus mudik ya. Itu kita lihat dari data-data kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju ke arah timur, Mhm. juga catatan dari penumpang yang menggunakan transportasi umum. Jadi hampir Hmm. sama semua mengalami puncaknya pada tanggal 19 Februari. Jadi Oke. kalau kemudian tanggal 20 dan hari ini kelihatan memang lebih landai ya, meskipun tanggal Mhm. 20 masih tinggi, tetapi tidak setinggi tanggal 19. Jadi kita lihat puncaknya sudah terjadi tanggal 19 kemarin. Oke, saya sempat membaca pernyataan Mbak Dita begitu ya bahwa nanti lonjakan kendaraan yang keluar Jakarta akan tetap tinggi sampai Idul Fitri. Apakah jumlahnya akan lebih besar? Lalu kemudian bagaimana analisanya? Atau mungkin banyak tapi mungkin tidak seramai di tanggal 19? Ya betul, tetap akan banyak, tetapi Mhm. tidak seramai di 19. Nyatanya juga tanggal 20 kalau dari catatan, Jasa Marga itu masih ada angka sekitar 61 ribuan yang keluar dari Jakarta, sementara Mhm. puncaknya 1 ribu. Hmm. Jadi, tinggi tetapi memang tidak tertinggi ya setelah tanggal Hmm. 19. Nah 21 ini jauh lebih landai, bahkan beberapa rekayasa sudah kita selesaikan, sudah kita berhentikan. Hmm. Jadi, one way sudah kita berhentikan, kontraflow juga ya, karena kita lihat sudah sangat kondusif, Oke. volume kendaraannya, ya. Oke, ramai yang tidak padat, begitulah kalau kita simpulkan ya. Betul. Mbak Dita, sampai hari ini mungkin bisa diupdate datanya kepada kami berapa jumlah kendaraan dan pemudik yang Ya. sudah keluar dari Jakarta? Iya, kalau untuk pemudik ini angkutan umum, ini angkanya rata-rata meningkat 20% kalau dibandingkan tahun lalu ya, Hmm. untuk angkutan umum. Sementara kalau untuk, kendaraan ini rata-rata sekitar 8 sampai 10% dibandingkan tahun lalu. Hmm. Jadi memang, kalau kita bicara tentang peningkatan, ada peningkatan, meskipun Oke. mungkin peningkatannya tidak seperti hasil survei sampai 44% ya. Iya, Jadi heeh. ini range-nya, 8 sampai, 20%. Ya, Mhm. ini meskipun demikian kami melihat memang, tetap faktanya di lapangan itu banyak ya, volumenya banyak, padat, dan juga yang kita lihat tertinggi itu pertumbuhannya atau, peningkatannya itu udara justru. Paling Hmm. tinggi peningkatannya dibandingkan tahun lalu ya. Terus Oh. disusul penyeberangan, kemudian kereta Mhm. api, baru kemudian kita bicara kendaraan. Ini yang, data yang kami peroleh sampai saat ini dan tentu ini belum selesai ya kalau bicara Hmm. soal, masa mudik, musim mudik, karena kita akan terus hitung sampai H+7 nanti. Oke. Itu yang akan kita hitung. Artinya ada perubahan habit kita simpulkan begitu karena tadi dinyatakan bahwa jumlah penumpang di udara yang justru naik begitu? Ya, kita melihat ini Hmm. satu yang, positif ya, Ya. artinya masyarakat, lebih memilih menggunakan kendaraan umum meskipun secara absolut angkanya memang kendaraan itu jauh lebih besar, Hmm. pengguna kendaraan. Tetapi secara peningkatannya dibanding tahun lalu, memang paling tinggi itu udara. Jadi ya ini Hmm. mudah-mudahan jadi tren ke depan ya, masyarakat ketika melakukan perjalanan yang masif seperti mudik atau Natal Tahun Baru, sudah mulai bergeser menggunakan Hmm. transportasi umum. Karena memang Hmm. itu tujuan kita ya, Ya. beralih perilakunya untuk menggunakan transportasi umum yang lebih terintegrasi, Ya. lebih bisa dijamin keselamatannya gitu, lebih waktunya juga lebih jelas gitu, Mhm. Ya, begitu. supaya kepadatan tidak hanya terjadi di darat saja, kalau dipisah-pisah kan mungkin akan, lebih lenggang begitu nanti jalanan ya. Iya. Mbak Dita begini, meski memang kita sepakat ya bahwa memang, untuk arus mudik tahun ini lancar, tapi kita juga, tahu faktanya bahwa belum sempurna lah ya, karena kita melihat
masih ada kecelakaan terjadi baik bus, motor, mobil pribadi begitu. Tadi juga sebelum berdialog dengan Mbak Dita kan juga Mbak Dita bisa mendengarkan ada kecelakaan begitu ya di tol. Nah, dari catatan sementara sebenarnya berapa angka kecelakaan tercatat sejak hari mudik sampai 20 April mungkin setidaknya Mbak Dita? Ya, data pastinya kami mesti harus berkoordinasi dengan Korlantas dan juga Jasara Harja. Tetapi kalau kita lihat Mbak, itu trennya memang lebih sedikit dibandingkan tahun lalu Oke. ya. Dan beberapa kejadian kecelakaan itu ada di luar periode mudik itu sendiri. Jadi mungkin minggu lalu ya, kita lihat memang ada kejadian di Boyolali, kemudian juga ada beberapa kasus-kasus minor yang ada di arteri maupun di jalan tol. Tetapi relatif ini tidak lebih besar atau tidak lebih banyak daripada tahun lalu. Ya kita tentu berharap arus baliknya tetap bisa kita pertahankan atau bahkan justru jauh lebih kecil ya, supaya nantinya kinerja keselamatan transportasi juga jadi lebih baik. Ya, ini juga kabar yang baik juga ya kalau memang kita konsisten angka kecelakaan bisa turun. Kalau di tahun 2021 ke 2022 saja turunnya 11%. Semoga tahun ini lebih gede lagi gitu ya jumlah yang bisa kita turunkan begitu. Lalu Mbak Dita, bagaimana antisipasi kepadatan arus balik nanti? Iya, arus balik kita prediksi itu tanggal 24 dan 25 April, jadi hari Senin dan Selasa ya. Oke. Itu untuk para pemudik yang sudah mudiknya di awal. Kita prediksi mereka karena rata-rata sudah seminggu di kampung halaman terus kembali ke Ya. daerah asal ya. Heeh. Sementara kita mengidentifikasi juga ada puncak yang kedua, itu tanggal 29 dan 30 April Oke. untuk yang mudiknya baru mepet-mepet Lebaran gitu. Ini memang Hmm. perilaku yang biasa terjadi ya. Kami tetap harus siap siaga dan beberapa pola rekayasa juga akan diberlakukan, sama seperti ketika arus mudik tetapi ke arah sebaliknya gitu ya, dari timur ke barat, juga nanti dari Sumatera ke Jawa, karena kebanyakan memang arus balik itu dari Sumatera ke Jawa nantinya, Oh ya. dan di dalam Pulau Jawa sendiri, rata-rata Jawa Tengah, Jawa Timur menuju ke barat, Oke. Jabodetabek dan Jakarta. Jadi ini yang akan kita terus pantau dan seperti apa nanti penanganannya setidaknya sama dengan arus mudik, tetapi di arah sebaliknya. Kira-kira Oke. seperti itu. Arus balik 2 tahap begitu berarti ya, 24, 25 dan 29, 30. Nah, Ya. tapi bagaimana antisipasi kita untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas? Karena tadi saya mendengar dan di situ juga ada Mbak Dita ya, Pak Menteri Perhubungan mengatakan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan balik 24 sama 25 April. Dan untuk mengajak melancarkan ajakan tersebut akan ada diskon katanya. Nah, ini bisa dijelaskan lebih jauh diskonnya berapa? Apakah cuma darat aja ataukah nanti juga pesawat, tiket dan lainnya? Ya, ini sebenarnya juga satu pembelajaran juga dari arus mudik ya. Pada saat itu ketika cuti bersama diajukan, kita juga berupaya memberikan tanda kutipnya insentif gitu kepada masyarakat yang mudik duluan, mudik lebih awal. Jadi kita berkomunikasi dengan operator, baik itu operator jalan tol, udara, laut, dan kereta api, untuk memberikan insentif berupa diskon atau promo untuk yang akan berangkat lebih dulu gitu. Nah, sebaliknya di arus balik ini kita juga menerapkan pola yang sama sehingga nanti puncak arus baliknya juga tidak numpuk di 24, 25 saja. Bisa terpecah di antara 26 sampai 28 April ya. Oke. Sehingga nanti beban jalan maupun beban transportasi umum juga tidak akan terlalu tinggi gitu. Dan kita lihat buktinya ketika arus mudik dengan strategi itu ternyata cukup berhasil ya. Gitu. Beban jalan tidak terlalu padat gitu ya. Ya. Kalaupun ada kemacetan tidak terlalu lama, akhirnya bisa diurai. Hal-hal seperti itu yang jadi evaluasi kami dan kami upayakan bisa dilakukan lagi di arus balik ini. Oke. Mengenai diskon ini memang ada dan Jasa Marga sudah mengumumkan bahkan dan juga beberapa operator jalan tol yang lain nanti periode 27 dan 28 ini akan ada diskon untuk pengguna jalan tol. Sementara untuk transportasi umum Pak Menhub juga sudah berkomunikasi dengan operator. Operator juga ternyata memang sudah mempersiapkan gitu. Jadi untuk operator pesawat, udara ya, angkutan udara dan kereta api juga sudah mempersiapkan. Nah ini harapannya nanti masyarakat ada insentif untuk bisa kembali lebih awal dengan tarif yang lebih murah tadi. Oke, ini kabar baik untuk mereka yang belum beli tiket. Tapi kalau udah ya legowo saja dulu begitu ya. Terima kasih Mbak Dita telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri Mbak Dita. Mohon maaf lahir dan batin. Saya tahu bahwa Mbak Dita akan sibuk sampai harus balik nanti. Selamat malam.